Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo Environmental Warrior. Ketemu lagi dengan kita di ESL Podcast. Oke, jadi hari ini ESL Podcast kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, karena kita bakalan mengupas tuntas mengenai sosial dan pengabdian masyarakat. So, buat teman-teman yang sangat penasaran nih dengan bagaimana sih pengabdian masyarakat khususnya di ESL, boleh banget untuk stay tune karena kita bakalan banyak bahas bersama narasumber kita. Tapi sebelum itu kita mau perkenalkan diri dulu nih. Halo semua, saya Faris dari mahasiswa ESL angkatan 56, atau mungkin teman-teman yang ada di luar IPB lebih mengenal dengan angkatan 2019. Dan saya hari ini tidak sendirian karena saya ditemani oleh dosen andalan kita di ESL. Halo Ibu. Halo Faris. Boleh kenalan nih. Oke deh. Saya kenalan dulu karena ternyata saya nggak terkenal. Aduh. Oke, halo semua. Nama saya Fitria Dewi Raswati, salah satu dosen di Departemen ESL FEM IPB University. Nah, tadi seperti yang udah disampaikan oleh Faris ya, kita di sini mau ngobrol, mau bahas tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa nih gitu ya. Karena jangan salah, dosen juga ada kegiatan pengabdian masyarakatnya juga nih, nggak mau kalah gitu. Oke, langsung kita kenalkan kali ya. Silakan Faris. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, ada Aditya Handoyo Putra. Yeay. Selamat datang Adit. Terima kasih Ibu Haris. Mungkin Adit boleh perkenalan nih ke teman-teman. Adit nih dari mana gitu, terus dari angkatan berapa gitu. Silakan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Aditya Handoyo, bisa dipanggil Adit ya, dari ESL angkatan 56 atau 2019. Oke. Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Faris gimana Alhamdulillah. kabarnya? Bu Fit gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, akhirnya ada yang tanyain kita ya Bu ya. Gak ada yang kalau saya banyak sih yang nanyain. Kayaknya butuh support system nih ya. Atau ini kode supaya nanti abis ini ada yang nanyain. Jadi. Oke, Adit, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih, Dit? Aduh, akhir-akhir ini selain kuliah mungkin ya. Iya, betul. Kuliah ini lagi ngerancang nih proposal dan juga RAB dari Departemen ESL untuk diajukan nih ke pendanaan CSR PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur. Mantap, untuk mantap. di Cibanteng gitu. Nah, temanya itu ya wisata Cibanteng hijau, ini masih rencana ya. Jadi Zero Waste Carbon Reduction Emission gitu. Jadi melalui kegiatan di desa kita bisa membantu untuk menjaga perubahan iklim gitu melalui reduksi karbon gitu. Untuk tahun ini ya berarti ya. Insya Allah untuk kedepannya ya. Iya betul. Gitu. Nah, tapi kalau sebelumnya nih, kan kita kemarin sudah banyak lihat Adit ada di berbagai macam flyer ucapan selamat gitu ya, karena prestasi pengabdian teman-teman. Ada program apa sih, prestasi apa sih gitu tahun lalu, Dit? Oke, jadi tahun lalu kita itu melakukan pengabdian ya Ibu dan Faris ya, dengan program namanya Program Holistik Pembinaan Pemberdayaan Desa atau disingkat PHP 2D. Nah, di PHP 2D kemarin itu kurang lebih sekitar 6 bulan kita pelaksanaan, dari bulan Juli sampai Desember kayak gitu. Ngapain aja tuh? Oke, jadi kegiatannya itu kalau PHP 2D kemarin ada 3 program Ibu. 3 program itu, yang pertama program Desa Ramah Lingkungan atau Green Village gitu. Nah, itu melalui kelola sampah organik dan anorganik gitu. Karena di desa kegiatan kami itu di Desa Cibanteng ya, itu permasalahan sampah itu ini ya, permasalahan banget gitu di masyarakat gitu. Mungkin di desa-desa lain juga sama ya, sampah itu kan jadi masalah umum gitu ya. Di mana-mana sampah gitu. Nah, gimana dari sampah itu yang awalnya jadi masalah bisa jadi peluang untuk terutama untuk ekonomi dan sebagainya dari masyarakat gitu. Nah, yang kedua itu program ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu arahnya ke penanaman sayuran dan buah. Ya, jadi warga bisa menghemat belanja daripada belanja di pasar ya, kan mengurangi aktivitas juga nih belanja gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada ekonomi hijau. Nah, ekonomi hijau ini dalam rangka kan sekarang itu banyak usaha-usaha yang
sifatnya kayak bangun rumah, kos-kosan dan sebagainya ya, terutama Apalagi di dekat desa. kampus kan Iya, ya, betul. kos-kosan. Nah, usaha-usaha pertanian, usaha-usaha hijau tuh mulai terlupakan nih karena tadi keuntungannya mungkin yang kurang dan sebagainya gitu. Nah, di situ kita coba menerapkan gitu. Apa sih komoditas yang bagus gitu prospeknya? Nah, ada 2, kopi dan jahe merah gitu. Nah, di sana itu namanya Kampung Kebon Kopi. Kebon Kopi Desa Cibanteng. Desa Cibanteng. Betul. Nah, Desa Lingkar kampus itu betul, ya. Desa Lingkar Kampus. Tapi ketika kita kesana kok nggak ada kopinya gitu ya. Aduh, Gimana tuh? Gak sesuai dengan namanya ya. betul. Nah, akhirnya ketika bersama masyarakat ya kita diskusi, ya udah nanti salah satu programnya itu adalah penanaman kembali kopi di sana gitu. Terus juga ada jahe merah. Nah, jahe merah ini kan nilai ekonominya lumayan tinggi ya, Ibu dan Faris ya. Sehingga kita lakukan juga di situ. Terus satu lagi yang paling penting adalah praktik pertanian ramah lingkungan dengan penggunaan bahan-bahan organik gitu. Nah, jadi istilahnya bukan hanya sisi ekonomi saja yang kita perhatikan, tapi sisi lingkungannya juga gitu. SL banget ya. Berarti dari kegiatan inilah gitu ya, Adit dan teman-teman kemarin mendapatkan berbagai macam prestasi. Boleh Betul. nggak ceritain? Oke, jadi ini ada namanya kalau di PKM itu PIMNAS ya. Ya, betul. Nah, kalau di PHP 2D, P3D, Wira Desa itu atau kegiatan-kegiatan pengabdian lah ya, itu namanya Abdi Daya. Abdi Daya. Nah, baru tahun ini dilaksanakan tahun kemarin dilaksanakan Abdi Daya dengan tuan rumahnya IPB nih. Nah, IPB ini oke. jadi tuan rumah ya di Abdi Daya 2021. Nah, di situ ada penghargaan berupa ya apresiasi ya ke mahasiswa-mahasiswa atau tim yang telah melaksanakan pengabdian gitu. Nah, itu ada 4 kategori, Bulan Faris. Yang pertama itu kategori organisasi kemahasiswaan, karena ini bedanya mungkin program pengabdian PHP 2D, P3D, Wira Desa dan program-program lainnya. Jadi yang dibawa itu atas nama ormawanya, bukan atas nama tim gitu. Benar-benar. Jadi istilahnya PHP 2D Risa itu mewakili Risa dan ESL gitu, tidak hanya mewakili individu atau tim itu. Nah, di situ yang pertama ormawa ya. Yang kedua itu ada dosen pendamping. Nah, yang ketiga itu ada kategori lembaga mitra desa. Yang keempat ada lembaga perguruan tinggi. Nah, PHP 2D Risa masuk di 2 kategori. Kategori apa tuh? Kategori ormawa dan juga kategori lembaga perguruan tinggi, lembaga pendukung gitu. Nah, dari total itu kan kalau PHP 2D ada 563 tim. Total yang masuk ke kategori final ini Abdi Daya ya, itu ada 40 tim. 40. Jadi lumayan terseleksi banget ya. Iya dong, dari 500-an gitu Iya, sampai 40 gitu. Dan di situ termasuk Risa salah Risa satunya betul, dari ada di 2 kategori. Nah, ternyata ketika final ya kita presentasi, wawancara, sampai diwawancara apa sih rencana ke depan gitu. Kemarin diwawancara gitu juga kan, wah kita juga jadi berpikir gitu, wah ini berarti harus kelanjutan nih gitu ya. Nah, ternyata ketika hasilnya gitu ya, alhamdulillah kita mendapatkan 3 dari 8 prestasi yang diraih IPB di Abdi Daya. Nah, itu tuh yang pertama ada medali emas kategori ormawa. Keren, Nah, keren. Yang kedua medali emas kategori perguruan tinggi. Ih, mantap. Nah, yang ketiga kita dapat poster favorit. Nah, berkat tadi ya 3/8, terus juga IPB dapat 8 penghargaan. IPB menjadi juara umum Abdi Daya 2021 gitu. Wah, ini Ya. mantap banget ya kontribusinya Risa gitu ya dan ESL nih untuk IPB di Abdi Daya ini ya. Betul. Gimana lanjut Faris? Oke, saya masih penasaran sih Bu terkait dengan Abdi Daya tadi kan. Berarti tadi ada 500-an tim lah ya. Itu dari berapa perguruan tinggi kalau boleh tahu, Dit? Oke, jadi kalau total perguruan tinggi yang ikut PHP 2D itu ada sekitar 243 itu total yang ikut PHP 2D dari 563 tim ya. Nah, kemudian yang masuk ke Abdi Daya itu kan tadi nggak hanya di PHP 2D ya, ada P3D, ada Wira Desa. Betul. Nah, itu total ada 143 tim. 143 perguruan tinggi, ya. 23 perguruan tinggi Iya. se-Indonesia ya. Se-Indonesia nasional. Dan akhirnya alhamdulillah ya IPB berhasil meraih juara umumnya di Abdi Daya. Betul. Keren. Ini juga berkat doa dari teman-teman semuanya yang ada di Rubang ya. Oke, Adit. Ini Adit kan dari pengabdian tadi ya, berarti PHP 2D itu
Adit bersama teman-temannya. Berarti itu ada berapa orang sih total dari tim Adit? Oke, kita ber-12 Faris. 12. Itu Lumayan dong, semua banyak anak dong. ASL ya? Anak berarti? ASL Iya, semua? anak ASL semua, iya. Satu angkatan? Beda angkatan. beda. Nah, ada 3 angkatan kalau kita kemarin. Ada angkatan 2018, 2019 dan 2020. Oke, berarti ada banyak kepala nih ya Bu ya yang disatuin di dalam satu tim. Oke, mungkin dari situ ya kita pasti banyak kendala yang Adit hadapin ya. Apalagi dari banyak kepala, banyak pemikiran yang bersatu di dalam satu tim, pasti ada aja gitu permasalahan yang teman-teman PHP 2D hadapi gitu. Nah, gimana sih cara Adit melawan dan mencari solusi itu? Oke, terkait masalah pasti ya pasti mau dihadapi gitu ya. Terutama kita dihadapkan dengan pandemi juga nih kemarin untuk PHP 2D ya, masih Oh, iya, kasusnya benar. masih lumayan tinggi ya. Nah, jadi kita kemarin berstrategi gitu ya, gimana bisa efektif nih PHP 2D-nya gitu. Secara pengabdian tapi nggak boleh banyak pergerakan kita ya. Agak aneh ya Bu. Gimana? Apa online gitu? Pengabdinya online. Iya, karena susah juga kadang kan masyarakat nggak semuanya paham Zoom mungkin ya kalau online gitu ya. Nah, jadi kemarin kita membagi 2 nih untuk timnya. Yang pertama tim lapang dan yang kedua ada tim non lapang. Nah, tim lapang ini memang fokus tadi ke masyarakat gitu ya. Nah, tim non lapang ini karena PHP 2D itu harus ada laporannya, harus ada jurnalnya. Nah, itu urusan tim non Ada tim lapang. non lampangnya ya gitu. Nah, dari situ ya sebenarnya masalahnya mungkin lebih ke terkait ini ya, pressure gitu ya, karena kan kita oke. baru nih PHP Iya. 2D di sini baru tahun pertama nih kita ikut gitu. Artinya di sini banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat gitu. Oh, ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu gitu. Nah, terkait itu juga kita dapat support nih. Ada namanya dosen pendamping kalau di PHP 2D. Itu ada Ibu Meti Ekayani selaku Baik, ya, Tayani. dosen pendamping PHP 2D sekaligus ini ya, sekretaris departemen. Begitu. Nah, beliau mensupport ketika ada permasalahan, berusaha untuk menyampaikan solusinya gitu. Bahkan ada satu permasalahan di lapangan, ternyata PKK di sana itu sibuk gitu, susah ditemuin gitu. Dan bisa ditemuin ketika acara-acara PKK gitu, misalnya pengajian gitu. Nah, akhirnya suatu waktu Ibu Meti datang langsung nih ke pengajian PKK itu. Terjun langsung Terjun ya. gitu. Jadi memberikan tadi ya dampak langsung gitu di lapangan. Oke. Terkait dengan tadi yang ada dari tim lapang dan ada yang di belakang layar gitu lah ya istilahnya. Ini kan yang tim lapang ini langsung turun ke masyarakat ya tadi Adit bilang. Nah, gimana sih cara Adit dan teman-teman ini membangun komunikasi yang efektif ke masyarakat gitu untuk bisa dapat feel-nya lah istilahnya? Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman yang mau KKN juga ya. Kalian kan ya angkatan Iya, angkatan kita, iya. mudah-mudahan bisa KKN offline ya. Amin. Satu lagi mungkin kalau PHP 2D kita nggak KKN ya, maaf ini. Bisa diklaim ya. Iya, betul. Bisa diklaim KKN ini karena salah konsep satu- kampus merdeka Iya itu ya. betul, salah satu keunggulan dari ikut pengabdian masyarakat ini juga ya. Iya, iya. Aduh disinggung di awal nih. Bapak ya. Mulai ngajak teman-teman ya buat ikut PHP 2D selanjutnya. Oke. Mungkin Gimana, terkait gimana? pendekatan tadi ya. Iya, Nah, iya. sebenarnya kan masyarakat desa itu heterogen ya, beragam jenisnya gitu. Ada yang welcome, ada yang mungkin ini ada insentifnya enggak? Ada yang seperti itu juga. Iya. Jadi beragam gitu ya. Yang kayak Artinya di lapangan kita juga belajar gitu. Oh, ternyata tipe masyarakatnya ini seperti ini gitu. Nah, model pendekatan yang kita lakukan itu yang pertama itu pendekatan bukan hanya sebatas program gitu, tapi kita coba berbaur dengan masyarakat gitu. Gimana caranya kita bisa dianggap sebagai warga di situ gitu. Jadi bukan hanya dianggap sebagai tamu gitu. Karena kebanyakan yang ditemui ya di lapangan itu ketika kita datang ini ada adik-adik dari mahasiswa, ada program dari mahasiswa gitu. Nah, sedangkan kan ini mindset yang salah gitu ya dari masyarakat desa. Dimana ini programnya untuk masyarakat gitu, bukan dari mahasiswa aja gitu. Terus juga kita ya tadi ikut kegiatan-kegiatan di desa seperti pengajian, terus kerja bakti, terus badmintonan gitu-gitu. Nah, itu kita ikuti dalam rangka apa? Dalam rangka membangun rasa mungkin ya, rasa kepedulian ini loh, kita mahasiswa mau menjalankan atau mau melakukan program di desa. Ini harapannya tidak hanya diterima pengetahuannya saja, tapi diterima juga perasaan yang akan kami tularkan gitu. Kayak kita tuh
benar-benar apa ya, memahami ini ada permasalahan gitu-gitu. Jadi kan kebanyakan itu kita ngelihat kayak wah ini sosialisasi aja nih atau kayak penyuluhan aja, tapi rasa dibalik itu ada nggak sih gitu, kayak beneran nggak sih kita memahami kondisi desa itu gitu, atau hanya sebatas kita transfer program aja udah yang penting jalan sudah gitu. selesai gitu ya, program selesai udah hubungan sama masyarakat udah selesai gitu ya biasanya ya gitu. Nah itu yang Jadi harus berbaur sama masyarakat supaya mereka juga percaya kan sama kita gitu, bahwa kita datang mau ngasih impact yang besar gitu kan ya. betul. Sama ini sih mungkin nggak semua masyarakat itu bakal melanjutkan atau menerima banget gitu ya. Karena memang ketika kita di awal itu banyak banget yang ikut. Itu kalau di total di atas 100 KK yang ikut programnya gitu ya secara keseluruhan. Nah ternyata lambat laun itu kurva menurun gitu. Bisa mungkin 10 sampai 20%, mungkin Pareto ya, sistem Pareto ya Bu ya. Jadi dari 10 sampai 20% ini kita jaga komunikasi, kita bangun komunikasi. Ya udah nggak apa-apa Pak, Ibu. Toh memang yang 20% ini ya memang yang berminat gitu. Maksudnya pun tanpa ada mahasiswa ternyata jalan gitu. Wah, kita juga wah seneng gitu. Awalnya kan juga pesimis gitu ya. Pesimis dalam artian kayak wah ini masyarakat nanti beneran butuh atau beneran terima nggak ya gitu kan. Overthinking juga nih. Tapi alhamdulillah ternyata tadi semangat gitu. Nah sehingga kita diskusi, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau udah ada buktinya pasti masyarakat bakal ngikut gitu, nggak perlu susah-susah sosialisasi lagi gitu. Nah sekarang ini adalah tahap mencoba untuk membuktikan itu dengan tadi yang 20%. Dan 20% itu dan akan lanjut ke kegiatan Iya selanjutnya. namanya P3D kalau selanjutnya. P3D apa tuh P3D? Nah kalau PHP 2D kan masih tahap awal, identifikasi lah ibaratnya ya tahun pertama. Nah setelah itu tahun depannya itu namanya P3D, pembangunan pemberdayaan desa. Jadi advance-nya dari PHP 2D seperti itu. Nah targetnya pun lebih besar lagi gitu. Jadi salah satu target yang saya ingat banget tuh jadi pikiran juga ya. Jadi tuh Sampai nggak bisa tidur. bikin rencana pembangunan desa. Waduh, Wah, itu keren ya. thinking ya. Ya, nah itu terus gimana itu? Ya itu sedang diproses karena kan untuk P3D sendiri itu pengajuan proposal mungkin dibuka bulan 3 Ibu. Bulan 3 ya, bulan 3 bulan 7 mungkin ya baru mulai program. Timnya masih sama. Nah untuk timnya kan kemarin 6 orang itu angkatan 2018 yang memang mau lulus ya Ibu ya. Udah tingkat akhir berarti ya. Nah kami membuka kesempatan nih untuk teman-teman ESL dan juga IPB. Jadi P3D itu lintas jurusan. Lintas jurusan. Tidak hanya ESL saja gitu. Kan lagi musim harus kolaborasi ya kita ya. Betul. Ya. Betul kolaborasi. Nah kita juga sekarang sedang kolaborasi nih pengabdiannya. Memang belum jalan programnya ya, tapi kita sudah menggandeng kolaborasi dengan mahasiswa perikanan, Dari perikanan, pertanian, oke. dan juga ada mahasiswa arsitektur landscape Wih gitu. keren iya dong. Karena perencanaan desa tadi ya harus ada arsiteknya nih gitu. Betul gitu. Oke. Nah, apa saja yang dibutuhkan sama teman-teman nih kalau misalnya teman-teman mau join? Oke, mungkin ada yang mungkin belum pernah turun ke pengabdiannya Bu ya. Nah itu juga. bisa nggak sih kalau misalnya awalnya tuh kayak ya belum pernah aja gitu ke masyarakat gitu. Iya. Di kosan juga ya gitu di kos aja gitu. Kalau kuliah offline ya cuman kayak kosan kampus gitu. Itu gimana? Bisa? Oh bisa banget Ibu. Jadi awalnya saya juga nggak ini banget di masyarakat gitu, juga belum terlalu inilah gitu ya. Nah tapi lambat laun ketika tadi ya pelaksanaan program akhirnya jadi nyaman gitu di masyarakat. Nah mungkin buat teman-teman nih yang mau join gitu mungkin masih bingung ya ini bisa atau enggak, terus kayak gimana, mungkin sedikit tips. Yang pertama itu mungkin disiapkan minat dan niat gitu. Minat ke pengabdian, niat apa sih niatnya untuk pengabdi nih, misalnya ingin sharing pengetahuan nih yang udah didapat di kuliah. Nah terus satu lagi teman-teman, jadi masyarakat desa terutama di lingkar kampus IPB ya, itu sangat membutuhkan teman-teman dari IPB gitu. Kemarin ketika berkegiatan di desa itu mana mahasiswa IPB yang ini nih, kan butuh gitu ya. Nah jadi artinya kita tuh dibutuhin teman-teman buat memberikan ilmu yang udah didapat nih di kuliahan untuk diterapkan langsung gitu di masyarakat kayak gitu. Nah itu terus juga jangan takut nih yang awalnya mungkin aku nggak bisa nih komunikasi dan sebagainya gitu. Itu nggak usah khawatir teman-teman.
itu nanti kita sama-sama berdinamika mungkin ya di lapangan gitu. Mungkin masyarakat ada yang nggak ngerti organik apa gitu, taunya sampah bekas nasi, sampah sayur gitu-gitu. Padahal itu organik juga gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bakal belajar lah gimana memahami masyarakat juga kayak gitu. Mungkin itu sih tips awalnya Ibu untuk yang pengen turun. Kalau mereka mau tahu info lebih lanjut, ada media sosialnya nggak yang bisa diulik gitu, cari-cari info tentang kegiatan Adit ini? Oke, yang untuk media sosialnya yang pertama untuk Instagram mungkin ada 2 akun ya Ibu ya. Ada 2 akun, Yang pertama itu akun Cibanteng Hijau nih bisa Cibanteng, di-follow ya. ya. Dan juga akun Risa. Ada nih ya tulisannya nanti Ya, di sini ya, harus ya. Tulis ya di bawah ya. Dan juga Risa IPB. Risa Iya, IPB. Risa IPB. Karena di sini kita atas nama Risa nanti ya, kita akan melakukan pengabdian Risa dan ESL juga gitu. Nah, terus ada website cibantenghijau.com nih, bisa diakses juga di sini ya. Gitu. Awas loh kalau nggak ada tulisannya. Ditandain ya di bawah ya. Oke ya, nanti teman-teman mungkin yang penasaran gitu kan, kegiatan pengabdian yang bisa diikutin gitu dengan Adit dan teman-teman bisa dicek di situ ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih mau balik lagi nih ke yang tadi. Saya masih penasaran nih. Sebenarnya inovasi apa sih yang Adit dan teman-teman iya. lakukan di Desa Cibanteng dan bagaimana sih step by step dari pengabdian tersebut? Oke, ini berat banget tuh ya pertanyaannya. Tadi kan tagline-nya IPB juga inovatif Iya, gitu kan. Iya, betul. Harus ada inovasinya nih. Betul. Nah, jadi kan program yang kita angkat garis besarnya itu apa? Cibanteng Hijau ya. Jadi Hijau. judul kita itu kemarin sirkular ekonomi, ketahanan pangan dan ekonomi keluarga melalui pertanian organik ramah lingkungan. Nah, itu kan penerapan sirkular ekonomi ya. Artinya gimana di desa itu tadi ya sampah yang ada yang dihasilkan itu nggak dibuang, tapi diolah gitu, bisa menghasilkan ekonomi gitu. Baik itu yang organik jadi pupuk, terus pupuknya buat tanaman, terus tanamannya dirawat, dipanen, kemudian dikonsumsi gitu ya. Artinya kan berputar ya. Terus juga yang anorganik misal jadi ekobriknya lalu digunakan atau dijual, artinya kan menghasilkan ekonomi juga. Nah, di situ penerapan sirkular ekonomi menjadi hal yang lagi booming nih, terutama di Indonesia gitu. Nah, itu salah satu inovasi secara umum dalam program. Nah, yang kedua mungkin secara khusus sebenarnya program-program yang telah dilaksanakan itu tidak menggunakan teknologi yang benar-benar canggih banget enggak gitu. Tapi yang satu yang penting ketika kita program di masyarakat itu adalah tepat guna gitu. Tepat sasaran dan tepat manfaat gitu. Iya. Artinya tadi programnya misal kelola sampah ya memang efisien, efektif untuk mengatasi sampah, dan juga setelah sampah itu diolah jadi pupuk misalnya benar-benar digunakan gitu. Jadi jangan sampai inovasi teknologinya tinggi tapi ternyata setelah selesai tidak digunakan gitu. Artinya kan itu kurang bermanfaat gitu ya. Betul. Nah, seperti itu mungkin secara umum inovasi yang dilakukan Faris. Oke, jadi kita lebih terbuka lagi nih pikirannya Bu, ya, terkait pengabdian masyarakat lah, terkait bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi seperti itu. Oke, nah sekarang kayaknya kita mau break dulu nih karena udah capek nih kayaknya Adit ya. Kayak otaknya udah panas banget nih dengan pengabdian masyarakat dari tadi kita bahas ya. Kita mau main games nih bersama Adit teman-teman ya. Gamesnya adalah This or That. Jadi Adit bisa langsung milih dan jawab secara cepat ya. Jawab Adit cepat ya. Oke. Cepet nih ya. Harus jangan mikir. Pertanyaan nggak susah kok, nggak ada di soal UAS kok. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. This or That, kuliah online atau kuliah offline? Kuliah offline. Langsung jangan lantang ya. Mantap. Kayaknya kemarin pas dibuka pendaftaran yang mau kuliah offline nomor 1 nih. Daftar pertama nih kayaknya. Langsung isi formnya ya. Kenapa? Karena kalau sama mungkin dari pengabdian juga ya, ketika offline beneran merasakan kayak apa atmosfernya gitu. Betul. Nah, kalau online kan kayak di depan ini ya kurang gitu Bu. Ya, Kurangnya tuh kenapa? kurang masuk ilmunya gitu. Mungkin udaranya kita beda gitu ya, udara dosen nih. Jadi nggak masuk gitu. Kurang dapat feel-nya ya. Ya. Iya, itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. This or That, turun lapang atau rebahan sepanjang hari? Jujur sih ya kalau bisa milih ya. Apa tuh? Turun lapang. Yakin. Yakin. Seneng rebahan.
capek, malah jujur kalau saya Rebahan capek, keren Iya. amat orang ini ya. Berbeda ya dengan Yang rebahan capek ini. iya lebih enak. Iya. Soalnya jujur ketika kemarin aktivitas di desa itu malah jadi makin semangat gitu. Jadi makin apa ya? Mungkin karena ngelihat masyarakat semangat, kita juga jadi semangat gitu. Nah kalau rebahan itu kan di samping kita nggak ada orang gitu ya, kayak ngerasa makin capek malah gitu jujur. Ya Iya seperti sih, itu. benar juga sih. Ada benernya juga sih ya. Tapi ngomong-ngomong seneng ada deket orang, tapi emang aslinya ekstrovert gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak Ibu. juga. Tapi karena proses Betul. kegiatan ini sering interaksi sama orang, jadinya senengnya kalau banyakan lah gitu ya. Kalau Iya, sendiri betul. tuh kayak gimana ya rasanya? Iya, kalau istirahat mungkin sendiri gitu ya. Jadi kita butuh tempat yang tenang dan sebagainya gitu. Tapi memang salah satu yang jadi apa ya, semangat itu ketika tadi ya program-program yang kita lakukan ternyata benar-benar diterapin sama masyarakat gitu. Itu jadi ya. apa, energinya langsung naik tuh. Waduh, jadi semangat banget gitu. Semangat Iya. daripada rebahan kan gitu kan. Betul. Produktif ya. Wow. Oke, kita lanjut ke Lanjut, pertanyaan lanjut. selanjutnya. Disordered, menanam dengan botol bekas atau menanam dengan polybag? Menanam dengan polybag. Nah, kenapa tuh dengan polybag? Oke, yang pertama lebih mudah ya karena Saya mudah. yang kedua botolnya itu sebenarnya bisa dijual gitu ke toko dan sebagainya gitu ya, dibanding buat pot tanaman. Jadi lebih milih dijual ya daripada di reuse. Menghasilkan keuntungan ya. Iya, betul. boleh. Oke, selanjutnya disordered kopi atau jahe merah? Waduh, ini pertanyaan ini. Ini karena dua-duanya jawab dulu. Oh iya, gak boleh mikir ya. Kopi. Oke, kopi. Kenapa? Padahal dua-duanya kan produk Adit dan teman-teman di Wah, betul, Desa di Cibanteng. Betul. Nah, jadi dua komoditas ini tuh sebenarnya dua-duanya saya tertarik gitu, antara kopi dan jahe merah ya. Nah, awalnya program di Cibanteng tuh jahe merah nih awalnya. Kita Awalnya. pengen ini mungkin cerita sedikit ya Faris dan Ibu ya. Awalnya itu kita pengen nanam jahe merah nih sekitar 3.000 meter di Cibanteng. Ternyata ketika kita tindak lanjuti, lahannya itu nggak semuanya bisa ditanam nih. Ada yang banyak gulmanya gitu-gitu, kurang memungkinkan gitu. Ternyata sisa kurang dari 1.000 meter gitu. Nah akhirnya tadi kita kurangin gitu untuk jumlah jahe yang ditanam. Nah, yang kedua, ternyata ketika kita datang salah satu kampungnya itu namanya Kampung Kebon Kopi. Kebun kopi. Tapi nggak ada kopinya gitu. Nah, Gimana tuh? Aneh, Gimana gitu. ceritanya? Nah akhirnya dengan sesepuh, dengan tokoh masyarakat, kita diskusi, ayo kita nanam kopi lagi di Kampung Kebon Kopi. Nah itu di proposal sebenarnya nggak ada untuk kopi di awalnya nggak ada gitu. Nah uniknya PHP 2D ini mengizinkan ke teman-teman mahasiswa untuk improve di lapangan gitu. Artinya kan mungkin permasalahan itu tidak bisa kita temui dalam 1 bulan. Betul. Pembuatan proposal gitu. Mungkin dalam pelaksanaan atau bahkan setelah selesai program pun masih ada permasalahan yang belum tergali gitu. Nah di situ PHP 2D memfasilitasi, nggak apa-apa teman-teman modifikasi atau melakukan inovasi lanjutan dari program itu. Contohnya yang kopi ini. Nah lalu kenapa saya pilih kopi? Karena kopi ini apa ya, sejuta rasa sih. Ya, apa tuh maksudnya? Sejuta rasa. Jadi Jadi konotatif apa denotatif? Rasanya nih. Jadi bikin penasaran. Oke. Jadi kopi itu misalnya nih ada satu jenis kopi yang sama, tapi baristanya beda nih. Itu bisa beda rasanya. Beda rasanya. Iya, itu aja dari satu jenis kopi yang sama gitu. Nah itu beragam banget kayak gitu. Makanya kopi sejuta rasa gitu. Kopi itu unik ya. Unik betul. Apalagi kalau nggak salah tuh kopi Jawa Barat itu rasanya juga kadang suka berubah-ubah gitu ya. Nah itu biasanya mengikuti ini kayak cuaca gitu. Cuaca hati. Cuaca hati ya. Aduh. Oke. Oke, kita lanjut ya Adit ya. Ini Iya. pertanyaan terakhir. Terakhir. Ini mungkin agak berat nih buat Adit ya. Disordered, PHP 2D atau P3D? Waduh, pertanyaannya P3D. P3D. Kenapa? Karena yang pertama belum dilaksanakan ya. Itu jadi tantangan sendiri. Sebenarnya program pengabdian kan nggak bisa setahun 2 tahun, mungkin bahkan 5-10 tahun itu belum selesai gitu permasalahan di desa gitu. Nah P3D ini lanjutannya PHP 2D. Nah P3D ini apa ya, lebih berdampak sih gitu, karena sasaran di P3D dengan PHP 2D kan berbeda ya. Terus juga targetnya juga berbeda gitu. Jadi harapannya
P3D Risa untuk tahun 2022 ini yang pertama didanai. Amin. Yang kedua juga tadi ya mungkin bisa lebih memberikan manfaat nih ke masyarakat gitu dari yang sebelumnya PHP 2D seperti itu. Semoga apa yang kita impikan bersama-sama dapat terwujud ya ke depannya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tes tentang Adit. Iya. Tapi saya masih ada yang penasaran juga nih kalau soal pengabdian. Sejauh ini nih selama Adit melakukan pengabdian di masyarakat yang paling berkesan gitu. Waduh, yang paling berkesan yang kena banget gitu di hati. Ada seseorang kah di lokasi pengabdian? Ada yang nyangkut nggak nih? Biasanya kan mahasiswa suka ke situ tuh. Enggak ya? Belum, Bu. Berarti Ada rencana ke depannya ya. Itu ini sih yang pertama itu yang saya ingat ya, dan juga ini pesan juga dari masyarakat desa ya. Pengabdian itu tanpa batas waktu. Itu jadi salah satu catatan juga buat saya, tanpa batas waktu. Maksudnya di sini ya tadi program-program selesai, pengabdiannya belum selesai gitu memang gitu. Iya. Nah terus juga itu jadi landasan itu juga disampaikan oleh Prof Bambang. Jadi Prof Bambang itu salah satu yang visitasi kemarin ke IPB gitu ya. Jadi program PHP 2D itu dikunjungin teman-teman dari Dikti gitu untuk membuktikan beneran kan nih programnya jalan gitu. Itu dalam proses penilaian nih. Penilaian betul ya. Iya. Atau cuma laporannya aja nih, ternyata kita beneran nih ada gitu kan produknya gitu. Nah ketika ngobrol sama Prof Bambang, beliau itu pengabdian itu dijadikan untuk program doktornya, bahkan sampai doktor ya, itu seputar pengabdian semua tuh. Akhirnya termotivasi gitu, wah ini saya juga harus melakukan ini nih untuk tadi ya untuk masyarakat desa gitu, sehingga tadi pengabdian tanpa batas waktu itu jadi jadi pengingat buat diri lah gitu. Oh ternyata ini belum selesai nih pengabdiannya gitu. Bahkan sampai kita lulus kuliah, sampai kerja, sampai mungkin sebelum menutup ini ya mata gitu ya, itu pengabdian itu ya masih lanjut gitu ya. Seperti itu yang berkesan sih. Terus juga sama ucapan terima kasih nih dari masyarakat gitu ya. Karena apresiasi terbesar itu sebenarnya ya mungkin selain dari penghargaan tadi, penghargaan dari masyarakatnya langsung gitu. Itu makasih ya Mas, makasih ya, ini kita jadi paham ini dan sebagainya. Itu kita senang banget sih, memberi kesan banget sih. Ya jadi jadi media untuk orang lain tuh punya perubahan lebih baik gitu tuh ya. Kayak kita tuh punya legasi yang tersimpan lah, maksudnya yang ada di desa gitu. Jadi nanti kalau Adit udah nggak di situ lagi, wah ini dari Mas Adit nih dan kawan-kawan gitu kan peninggalannya gitu ya, dikenang sama masyarakat gitu ya. Ya itu berkesan sih. Mudah-mudahan itu selanjutnya terus menerus gitu ya, bisa mengabdi di masyarakat gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ya teman-teman mau ikutan juga nih gitu ya, benefit apa sih gitu kan yang bisa didapatkan gitu? Oke, terkait benefit ya ini jadi meskipun tadi ya pengabdian ini memang dasarnya ikhlas mungkin dan sebagainya, kita juga alhamdulillah dapat apresiasi dan juga dapat benefit tadi ya Ibu dan Faris gitu. Nah yang pertama mungkin yang saya rasakan gitu ya, saya cerita di sini yang dirasakan gitu terkait benefitnya. Itu yang pertama, skill komunikasi sih, itu penting banget sih. Jadi awalnya mungkin saya juga ketika menyampaikan sesuatu kadang ngalor ngidul, kadang bingung gitu ya. Ternyata setelah pengabdian tadi ya, masyarakat beragam, oh ini bahasanya harus seperti ini nih, oh ini alurnya harus seperti ini biar paham gitu. Nah akhirnya skill komunikasi itu terbangun gitu. Wah kalau misalnya sama ini kayak gini, sama itu seperti itu gitu-gitu. Nah yang kedua itu terkait relasi. Nah, relasi ini tidak hanya sebatas dapat kontaknya atau kenal gitu enggak gitu. Tapi tadi contohnya sama Prof Bambang. Nah saya sekarang masih kontak-kontakan nih, Pak ini ketika program pemberdayaan seperti ini nih bagus nggak gitu-gitu. Nah jadi ada tindak lanjutnya nih untuk relasi tadi gitu. Nah terus yang ketiga itu terkait ini sih apresiasi dari IPB gitu. Nah IPB itu ketika kita pengabdian ya, itu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan nih, pendampingan gitu. Jadi selama kita pendampingan itu bisa dibilang berapa kali ya, 8 kali kita ada pendampingan dari IPB. Jadi betul-betul full support ya dari IPB-nya pun gitu. Jadi mengabdi itu nggak betul-betul kayak
pengabdian sendirian gitu, tapi juga Betul. difasilitasi gitu ya. Betul, Ya. dari cara bikin berita, cara bikin jurnal, sampai kita difasilitasi buat ruangan dan sebagainya, termasuk iya. itu juga. Oke. Nah, terus tadi dapat apresiasi juga, mungkin insentif gitu ya. Insentif ini ketika tadi kita dapat penghargaan dari Dikti, ya alhamdulillah kita juga dapat insentif. Insentif ini tidak hanya mungkin yang punya nilai ya, dalam artian kayak dana dan sebagainya. Tapi kita dapat insentif tadi skill ya. Skill itu kan Skill masuk juga, iya. insentif gitu ya. Sehingga kita tadi bisa menulis berita dan sebagainya yang nanti bisa kepake buat dikerja nih, terutama buat anak-anak ESL mungkin ya, yang mau di CSR dan sebagainya. Ini pengabdian bisa jadi bekal buat teman-teman kayak gitu. Benar. Kemudian yang terakhir ini paling penting mungkin ya untuk Apa mahasiswa K2020 terutama nih PKM nih. Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka adalah konversi SKS ya. Jadi kegiatan banyak yang bisa dikonversi ke SKS ya. Iya, jadi kalau PHP 2D itu total maksimal 10 SKS yang bisa 10 SKS. dikonversi. Wih, lumayan. Banyak. dong. Tapi Banyak tergantung tadi LO-nya cukup Iya. nggak, LH-nya gimana gitu. Nah, ternyata ketika kita salah satunya ya itu KKN. Nah, ini benefit banget nih. Karena kan memangnya waktunya lebih panjang ya, 5 bulan lah, 5 sampai 6 bulan dibanding KKN yang mungkin 2 bulan gitu ya waktu efektifnya. Nah, tapi tadi makanya bisa konversi sampai 10 SKS. Nah, mungkin bisa ke KKN, bisa dan ke EC ya mungkin ya Ibu ya. Enrichment course itu Enrichment ya. course, betul, Iya, iya. Yang penting kan learning outcome-nya gitu sama dengan mata kuliah yang mau diklaim ya, sama learning hours-nya juga yang mencukupi lah gitu ya. Ya. Mantap. Nah, itu tadi soal pengabdian nih ya Faris ya. Tadi kan kita udah tanya orangnya ekstrovert nggak nih Ya, betul. sebetulnya gitu kan, kok bisa senang bergaul dengan masyarakat, dengan banyak orang, tapi ternyata enggak. Iya. Nah, memang Adit itu gimana sih gitu, seorang Adit itu? Ini sekarang kita udah melipir ke arah pribadi. Oke. Sebenarnya apa ya? Saya tuh orangnya kurang suka sosialisasi sebenarnya. Awalnya. Iya, awalnya tuh lebih suka Fun sendiri. fact-nya seorang Adit nih ternyata. Iya, lebih suka menyendiri mungkin kayak baca dan sebagainya, bahan dan sebagainya gitu-gitulah. Nah, ternyata tadi ketika awalnya juga apa ya? Saya tuh gak bisa komunikasi atau kayak ngasih ngobrol lah gitu ya sama banyak orang gitu, kayak misalnya ngasih materi gitu nggak bisa awalnya kayak gitu. Ternyata dituntut nih ketika di masyarakat gitu. Wah, ini awalnya memang pertemuannya mungkin 1-2 orang dan sebagainya, tapi lambat laun ada sosialisasi program, ada pemberian penyuluhan dan sebagainya, karena kita nggak boleh ngundang pembicara nih. Akhirnya ya Jadi harus jadi narasumber sendiri gitu Iya, dari teman-teman. gitu, iya. Keren. Karena kemarin juga sempat praktek juga untuk jahe merah, kopi dan sebagainya, jadi lebih paham sedikit lah gitu ya. Akhirnya tadi memberikan materi ke masyarakat gitu-gitu. Nah, ternyata asik juga ya gitu ya, maksudnya ngobrol, dialog gitu-gitu, didengerin gitu ya. Awalnya kan overthinking juga, ini yang saya sampaikan tuh beneran diterima nggak sih, maksudnya mudeng nggak sih gitu ya. Ternyata setelah jalan gitu ya, oh iya bener ya, akhirnya makin pede gitu. Nah, mungkin kepedean itu, percaya dirinya dulu kurang gitu untuk public speakingnya gitu. Jadi sekarang lebih terbuka sih terkait itu. Itu juga salah satu benefit ya dari pengabdian masyarakat, dari kita berprogres di situ bersama ya. Buat teman-teman nih jangan ragu lagi buat ikut pengabdian masyarakat nih bersama Risa ya, untuk P3D nanti ya. Iya. Betul sekali. Mungkin untuk Risa nanti kita bukan hanya P3D ya, kita lagi Banyak nih. banyak insya Allah. Tadi kan ada PHP 2D, P3D dan Wira Desa ya. Tapi kalau PHP 2D ini nggak boleh lagi nih di Cibanteng. Karena udah ya kemarin. Iya, karena tahun ini P3D kalau di Cibanteng. Di Cibanteng. Nah, untuk Wira Desa dan PHP 2D nanti di bulan-bulan ini kita akan lakukan intens nih untuk sosialisasi dan juga turun lapangnya gitu. Jadi kita akan melatih dulu nih teman-teman sebelum nanti bikin proposal, sebelum nanti pelaksanaan program. Harapannya dengan persiapan sekarang yang lebih matang gitu ya, kita nanti hasil yang akan diperoleh mungkin bakal lebih maksimal gitu, seperti itu mungkin. Tapi tadi udah punya target lokasi. Oke, jadi untuk Wira Desa ya, sebenarnya Wira Desa akan kita coba juga kemungkinan di Cibanteng Ibu, karena memang di sana masih ada potensi nih, terutama usaha-usaha
green gitu, green product Green mungkin ya. product. Karena kan ESL ini ESL iya ESL gitu ya. ESL Go Green. Karena satu poin penting sih, pengabdian di sini bukan hanya ngasih A, B dan sebagainya gitu ya, tapi keterkaitan atau relevansi antara ilmuwan gitu ya ESL dengan program pengabdiannya gitu. Baik itu PHP 2D, Wira Desa gitu ya. Kan nyambung tuh kelola sampah sama ESL gitu ya. Ekonomi lingkungan dan sebagainya gitu. Seperti itu sih. Kemudian untuk PHP 2D satu lagi ya, itu sedang diproses, sedang dicari juga. Ini kita butuh banget nih teman-teman untuk join juga. Terutama buat ketua nih. Waduh. Belum dapat Ini ya. Iya. Ayo yang punya jiwa kepemimpinan gitu kan, boleh daftar segera ke Adit nih. Boleh iya. Jadi sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol. Barangkali juga kan punya lokasi-lokasi yang kira-kira ya bagus gitu kan untuk dibangun. Betul. Oke deh. Ini Adit merupakan mahasiswa ESL. Sebenarnya dari mana sih Adit asalnya nih? Kita agak penasaran nih ya. Saya asal dari Jambi, Haris. Jauh ya Jambi. Di Sumatera Tengah. Sumatera Iya. Tengah ya gitu. Terus kenapa bisa sampai ke ASL? Ya. Pertanyaan yang sangat kita penasaran banget nih. Penasaran ya. Mungkin kenapa masuk ESL sekalian ya? Iya. Karena kan gini juga nih ya, ESL itu kan sebetulnya masih pertama gitu ya, pertama dan ia masih satu-satunya lah gitu kan kalau untuk program sarjana gitu kan di Indonesia gitu. Kok bisa nih nyasar ke SL? Ini kayaknya menyasar ke jalan yang benar nih. Alhamdulillah ya. Gara-gara Dit. Oke, kenapa ESL? Mungkin yang pertama unik tadi ya Bu ya. Jadi mungkin dari saya juga yang orangnya tuh suka loncat-loncat gitu kalau belajar gitu. Jadi Capek dong loncat-loncat. mana tuh maksudnya loncat-loncat tuh? Aduh. Iya. Gimana sih? Loncat-loncatnya gimana? Iya, jadi kayak misalnya habis belajar ini kadang suka bosen gitu. Oke. Jadi kan di ESL nih banyak nih ilmunya, ada dari kehutanan belajar, perikanan belajar, terus sumber daya air, sumber daya lahan, banyak lah yang dipelajari gitu. Nah, sehingga asik gitu ya. Nah, terus juga kan saya juga sadar selain tadi loncat juga harus ada yang stay nih, harus ada yang unik gitu ya. Apa nih yang pengen didalemin gitu. Nah, ternyata di ESL kan ada yang unik tadi ya terkait pendalaman dari sisi ekonomi lingkungannya gitu-gitu. Nah, jadi itu jadi mungkin profesi di masa depan yang dibutuhkan gitu ya sama perusahaan-perusahaan maupun ya sama pemerintah juga butuh gitu. Bagaimana kita memberikan dampak ekonominya jalan tapi lingkungannya juga masih bagus gitu. Terjaga betul. Gitu. Ya, jadi nggak salah kalau yang dicarinya itu ada di ESL sih. Emang jadi nggak salah ada di ESL. Menjadi jawaban yang paling tepat untuk doa Adit ya. Oke, Adit dari SMA mana kalau boleh tahu di Jambi? Insan Cendekia. Insan Cendekia Jambi ya. Mau say hi ke alumni. Ya teman-temannya lagi nonton ya. Siapa tahu ada yang mau ikut ke ESL gitu. Betul. Jadi Insan Cendekia Jambi sendiri ini lagi PPD, lagi penerimaan siswa baru ya. Jadi kalau di sana itu kampus namanya, meskipun masih SMA ya, gitu. atau kampus prestasi mandiri Islami kalau julukannya ya. Karena kalau Insan Cendekia itu total sekarang ada 21. Kalau dulu tuh ada 3, Serpong, Gorontalo dan Jambi. Sekarang udah 21 ya. Udah 21 berkembang gitu. Jadi harapannya nih teman-teman ICEM ke seluruh Indonesia. Indonesia nih kalau kayak gitu. Jambi aja kalau ada banyak. Iya, dari Aceh sampai Sorong nih, ICE Sorong juga ada. Itu ayo join ke IPB gitu ya. Kita kembalikan lagi jati diri pertanian bangsa lah secara umum ya. Terutama untuk ESL juga nih teman-teman, dibutuhin banget nih teman-teman untuk masuk ke ESL kita bersama tadi ya. Membangun bangsa, lingkungannya juga bisa tetap terjaga gitu. Dan kalau mau tahu ESL itu nyarinya di mana nih Faris? Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau cari tahu tentang ESL, lebih banyak tentang ESL, boleh banget langsung kunjungin website ESL juga. Ya. Mungkin Ibu boleh disebutkan Bu website-nya nih. Ya, jadi bisa ke esl.ipb.ac.id gitu ya,
atau kita punya Instagramnya juga kan ya. Ya jadi ESL underscore IPB Betul ya gitu. sekali. Jadi di situ ada banyak informasi gitu ya. Nah iya benar, nanti ditulis teman-teman aja ya. ya. Nanti bisa searching ke sana apa itu ESL. Kebetulan juga kan IPB juga sekarang sedang dalam proses ini juga ya, persiapan penerimaan mahasiswa baru gitu. Tuh, mungkin teman-teman masih bingung nih, saya ngapain sih prospek kerja ke depannya? Soalnya banyak banget siswa yang baru lulus tuh permasalahan tentang prospek kerja, banyak juga dari tekanan dari orang tua mereka. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan ESL, terus masih bingung ESL tuh emang kita digunain gak sih di masa depan? Nah, boleh banget cek IG dan website ESL. Iya. Nah, kalau mungkin terakhir kali ya, terakhir gitu kan, dari Adit gitu untuk untuk adik-adik nih, yang tadi kan sebetulnya udah ya, kalau tapi itu baru untuk IC aja kan gitu kan. Ini kalau untuk seluruh Indonesia nih, adik-adik SMA gitu, ada nggak pesan-kesannya untuk join dengan ESL gitu? Oke, ya mungkin untuk seluruh teman-teman adik-adik SMA ya yang mungkin masih bingung, masih galau menentukan kemana nih akan berlayar gitu selanjutnya gitu ya. Nah, ESL jadi salah satu jawaban tadi ya. Kenapa? Karena di ESL mungkin selain tadi ya dari segi materi mungkin tadi udah komprehensif banget, udah bagus banget lah, prospeknya juga udah jelas di masa depan gitu. Sama di ESL ini diperhatiin nih sama departemennya gitu ya. Jadi kita merasa sebagai keluarga nih di ESL. Kita difasilitasi untuk ikut lomba, difasilitasi untuk ikut menambah skill-skill lewat pelatihan dan sebagainya gitu. Jadi dosen itu bahkan jadi orang tua di kampus gitu ya, bukan hanya sebagai dosen dan mahasiswa saja gitu. Nah, itulah istimewanya ESL gitu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan khawatir, jangan takut. Kok harus takut ya? Soalnya ya kita sama-sama nih masuk ESL kayak gitu. Ya, sama-sama jadi keluarga besar ESL ya. Keluarga. Karena dosen-dosennya juga nih gitu 1 kali 24 jam ya. Siap sedia ya. Curhat saya curhat. Pengalaman karena iya sampai malam juga masih aja nih gitu kan. Sabtu Minggu juga gas. Betul. Oke, itu saja mungkin ya Faris ya yang bisa kita ulik dari seorang Aditya Handoyo dan juga kegiatan-kegiatan pengabdiannya gitu. Mudah-mudahan sukses selalu ya Adit dan teman-teman, dan rencana tadi itu yang mau melanjutkan ke P3D tadi ya, P3D itu bisa lancar, PHP 2D sama Wira Desa yang baru diinisiasi juga bisa lancar, dan pokoknya jangan ragu untuk gabung di kegiatan tersebut buat teman-teman yang belum bergabung gitu. Mungkin biar semangat ada tagline-nya nih. Boleh. Apa tuh? Jadi kalau pengabdian secara umum ya, itu Desa Berdaya Indonesia Jaya. Desa Berdaya Indonesia Jaya. Mungkin nanti Desa Berdaya Indonesia Jaya Cibanteng Hijau gitu ya. Mantap keren. Ntar Desa Berdaya nanti Bu Fit sama Faris Indonesia Jaya ya. Indonesia Jaya kita. Cibanteng terus hijau gitu. Oke, dari aku ya. Oke. 1, 2, 3. Desa Berdaya Indonesia Jaya. Cibanteng hijau. Oke ya teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton kita hingga akhir sesi ini ya, podcast kita bersama dengan Adit Handoyo Putra, seorang sosial dan pengabdian masyarakat yang sangat keren dari ESL angkatan 56. So buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube ESL IPB dan juga jangan lupa di like, karena selanjutnya nanti kita bakalan banyak perbincangan dengan teman-teman yang lain dengan tentunya topik yang berbeda dan menarik buat teman-teman ikuti. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Ibu Fitria. Terima kasih untuk Adit. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.